25 kemarin kita sudah mendengar putusan dari Mahkamah Konstitusi atas gugatan dari kita ya, dari Serikat Pekerja, tapi memang belum sesuai dengan harapan kita ya. Kita menginginkan ya putusannya membatalkan semuanya gitu dan tidak berlaku kembali ya. Tapi ini ya sudah sebagian lah ya yang bisa kita harapkan dalam keputusan ini. Tentu kami sebagai Sekjen Partai Buruh sesuai dengan platform kami tentang perjuangan terhadap kawan-kawan buruh pekerja, salah satunya platform kita adalah Upalaya, juga tentang hubungan industrial yaitu hubungan kerja, mengangkat semua, ya mencabut semua, menghapuskan semua terhadap adanya outsourcing, BKWT dan magang dan lain-lainnya. Itu salah satu platform kita kalau kita terpilih ya atau menang dalam perjuangan Omnibus Law. Salah satu program kami di tahun 2021 sampai 2022 adalah berjuang terhadap Omnibus Law, ya, penolakan terhadap Undang-Undang Omnibus Law, dan ini dan kemarin sudah kita dengar bersama-sama putusannya. Tentu kami bersikap pertama pada amar putusan nomor 7 sudah jelas menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan yang atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas terhadap dan serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Berkaitan tentang upah, ya kebetulan saya juga merangkap juga di salah satu anggota Dewan Pengupahan Nasional dalam proses penolakan Omnibus Law setelah jelas-jelas memerintahkan kepada seluruh anggota kami di grassroots untuk melawan sikap-sikap pengusaha yang menerapkan Omnibus Law, terutama dalam penerapan PKB dan lain-lainnya. Juga kami perintahkan juga melawan segala tindakan terhadap upah murah. Ya. Jadi kami jelas menginstruksikan pada seluruh jajaran kami di tingkat bawah, mulai dari provinsi, kabupaten kota dan sampai tingkat PUK, kami perintahkan untuk melawan segala apa yang dilakukan oleh pengusaha terhadap penerapan Omnibus Law. Dan ini memang sudah kami lakukan selama proses ini, baik dalam proses PKB, pengusaha mengupayakan tetap berlakunya 11 2020, tapi kami melawan dan menolak Omnibus Law itu di tingkat PUK. Juga di tingkat provinsi, kabupaten kota, terhadap upah, ya kami sudah membuat formula terhadap kembali pada KHL. Jadi kawan-kawan DP Prop itu sudah survei KHL, dan memang nilai KHL itu sesuai dengan amanah Undang-Undang 13, upah minimum adalah mencapai kebutuhan hidup layak, dan itu sudah kita praktekkan survei pasar. Kenaikan itu sebesar 7-10%. Ya, jadi kalau angka yang diedar dari Menteri yang 1,09 itu angka dari mana? Gitu. Ya, angka dari apa itu? Ya, menyusahkan kami. Gitu. Ya, kami perintahkan kenaikan seluruh kawan-kawan di tingkat provinsi sampai kota 7-10%. Dan ini hampir seluruh. Ya, hari ini kabupaten kota sudah mengusulkan angka 7-10%. Mudah-mudahan kita berdoa ya kepada kawan-kawan, kepada gubernur, ya nanti kita akan aksi besar-besaran tanggal 29 sampai tanggal 30 di Bandung dan seluruh provinsi untuk menggolkan angka yang kami harapkan, angka 7-10% itu. Dasarnya apa? Dasarnya kami salah satunya adalah hasil keputusan Amar 7 Omnibus Law. Di situ adalah pasal upah adalah masalah strategis nasional. Tentu kami berupaya, kami perintahkan seluruh jajaran kami berjuang semaksimal mungkin, berjuang sekuat-kuatnya, berjuang seelok-eloknya, ya jangan anarkis. Ya. Yang penting kita bisa mencapai yang kita harapkan. Dan ini kami lakukan terus sampai kami mencapai titik keberhasilan kami. Dan kami tidak akan menyerah ya, terhadap perjuangan kami terhadap upah layak ini. Kami tidak mau dimiskinkan, kami tidak mau ditindas, kami tidak mau disusahkan. Kami sudah susah, ya buruh itu sudah susah. Ya, tahun lalu kita tidak naik upah. Ya, barang-barang sementara naik sangat luar biasa. Contoh harga minyak aja. Minyak sayur hari ini harganya 33.000. Sebulan yang lalu masih 25.000. Itu naik hampir 8.000. Hampir 30% ya kenaikan barang-barang. Masa upah hanya 1,09 tambah miskin kita. Ya, jadi kalau angka 7-10 itu angka memang angka hasil survei kami, bukan angka mengada-ngada.
bukan angka yang kami buat-buat ya. Itu semuanya sudah hasil survei kawan-kawan dari di tingkat DPK, DPProp. Itu tentang Upalaya. Yang kedua tentang outsourcing, PKWT, semakin merajalela dengan adanya Omnibus Law ini, semakin meluas. Ya, kami menghadapi perkara-perkara tentang hubungan kerja yang tadinya tetap menjadi tidak tetap. Kasihan kami, kasihan para buruh ya. Mereka semakin tidak jelas apa hubungan kerja dengan pengusaha. Tentunya Omnibus Law ini sangat buruk bagi kami. Omnibus Law sangat yang tidak kami terima. Dan kami berharap walaupun dikasih jangka 2 tahun, Omnibus Law tidak ada lagi. 2 tahun ke depan harapan kami Omnibus Law tidak terbit. Kalau bisa dibatalkan langsung ya. Kita kembali pada Undang-Undang 13 yang sudah lebih baik. Kami rasa Undang-Undang 13 sudah baik, sudah cocok. Ya, ada hubungan kerja tentang outsourcing juga sudah diatur. Jenisnya hanya 5 terbatas. Tapi kalau semuanya disamaratakan sourcing, itu yang kami keberatan. Jadi kami berharap, kami setuju dengan kembali pada Undang-Undang 13 yang sangat, walaupun dulunya kami tolak, ya, tapi lebih baik gitu. Ya, sekarang ini pada posisi lebih baik dan kami itu masih setuju untuk dipakai. Tentang PP 78 juga kami masih, yang tadinya kami menolak dan kami berdarah-darah dan sampai kami berjuang sampai kadang-kadang 30 orang sampai dipidanakan, tapi sampai hari ini undang-undang itu masih baik juga. Ya, jadi semakin lama semakin kini ini tambah buruk. Nah, ini harapan kami pada pemerintah juga, tolonglah ya membuat sesuatu itu jangan menindas rakyat. Bolehlah investasi masuk, kami setuju. Ya, masuk investasi sebesar-besarnya. Pengusaha kami yang pengusaha itu mereka kaya, semakin tumbuh kami setuju. Tapi kami jangan dimiskinkan. Ya, tolong silakan. Ya, pengusaha kaya nambah investasi, tapi kami tolong disejahterakan. Jadi seimbang. Itu kami harapkan. Hanya keseimbangan aja. Terima kasih.